Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, di segmen ceramah Islam ini kami akan mengkaji sebuah kisah yang ada di dalam kitab Irsyadul Ibad. Para sahabatku sekalian, dikisahkan oleh Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Maqatil. Beliau berkata, saat aku bersama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku bertanya kepada beliau, "Ya Syekh, apa dasar yang engkau bangun sehingga mendapat kemuliaan ini?" Syekh Abdul Qadir menjawab dengan kejujuran, "Dasar aku membangun kemuliaan ini, dan selama hidupku aku tak pernah berbohong." Dahulu, kata Syekh Abdul Qadir, saat aku masih kecil, aku terbiasa mengikuti sapi brujul. Apa sapi brujul? Atau sapi yang digunakan untuk membajak sawah. Suatu ketika, tiba-tiba sapi itu noleh dan bertanya kepadaku, "Hai Abdul Qadir, kamu diciptakan bukan untuk ini, dan kamu diperintah bukan untuk mengikuti aku. Cepat pulang kau ke rumahmu." Dan aku terkejut mendengar sapi yang bisa omong tersebut. Lalu aku berlari pulang dan langsung naik ke loteng rumahku. Di situ aku melihat para manusia sedang wukuf di Arafah, karena rumah Syekh Abdul Qadir berada di dekat situ. Beliau melanjutkan, "Setelah aku berpikir, lalu aku menemui ibuku. Aku meminta izin kepadanya agar aku diperkenankan untuk mencari ilmu di wilayah Baghdad, Irak, dan sekalian berziarah kepada para wali-wali, para ulama as-salihin." Dan ibuku bertanya kepadaku, "Kenapa tiba-tiba mendadak sekali aku ingin mencari ilmu di sana?" Lalu aku menceritakan suatu kejadian aneh tentang sapi itu kepada ibuku. Dan sontak ibuku langsung menangis. Dan beliau mengizinkan aku mencari ilmu di Baghdad. Lalu ibuku mengambil uang 80 dinar warisan dari bapakku yang telah wafat. Dan ibu memberikan aku sangu atau bekal 20 dinar. Dan sisanya diberikan kepada saudaraku, karena itu warisan. Lalu ibuku membuatkan aku kantong uang dan menjahitnya tepat di bawah ketiak bajuku. Itu agar uang itu bisa aman dan orang lain tak ada yang mengira aku menyembunyikan uang di situ. Dan kemudian ibuku berwasiat agar aku berjanji untuk selalu jujur dan tak berbohong kepada siapapun. Kemudian aku berangkat, atau ibuku menitipkan aku bersama kafilah atau rombongan kecil, hanya beberapa orang yang juga menuju di wilayah Baghdad, Irak. Para sahabatku sekalian, kita teruskan ceritanya sambil ketik tombol subscribe kalau Anda berkenan. Lalu saat kami melewati kota Hamdan, itu di wilayah Iran, tiba-tiba
rombongan kami dihadang oleh 60 perampok berkuda. Mereka kemudian merampas harta benda rombongan kami tanpa ada perlawanan dari kami. Salah satu dari mereka kemudian ada yang menghampiriku dan bertanya, "Hei bocah, kau punya apa?" Karena memang pada waktu itu aku masih kecil. Dia memanggilku bocah. Aku menjawab, "Aku punya 40 dinar." "Mana uangmu? Aku tidak melihat kamu membawa uang," kata mereka. Lalu aku menjawab, "Ada kok, ada di bawah ketiakku." Lalu mereka pergi begitu saja karena menyangka aku mengajak bercanda mereka. Sebab tak mungkin ada uang kok disimpan di bawah ketiak. Kemudian datang lagi perampok yang satunya, menghampiriku dan bertanya sama seperti pertanyaan sebelumnya. Dan aku pun menjawab dengan jawaban yang sama pula. Lalu dua perampok yang mendatangiku itu pergi melapor kepada sang ketua atas apa yang mereka dengar dari perkataanku. Dan ketua rampok tersebut lantas memanggilku untuk menghadap dia. Kemudian setelah aku datang kepadanya, dia bertanya, "Hei bocah, kau mau ngajak bercanda kami ya? Kau tak takut kepada kami? Cepat, katakan, di mana kau sembunyikan uangmu?" "Loh, uangnya ada di bawah ketiak saya, Pak," jawab aku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. "Kalau begitu, cepat keluarkan." Kemudian aku merogoh kantong yang ada di ketiakku dan mengambil uang 40 dinar itu dan menyerahkan kepada ketua perampok tersebut. Lantas rampok tersebut berkata, Weh. Hei nak, apa yang menyebabkan engkau sangat jujur bahkan kepada perampok seperti kami?" Aku menjawab, "Wahai Pak Ketua Perampok, aku berjanji kepada ibuku senantiasa berkata jujur kepada siapapun tanpa terkecuali. Dan aku tak akan mengkhianati janjiku itu." Sang ketua perampok itu langsung menangis mendengar pengakuan seorang bocah kecil yang lugu tersebut. Dia lalu berkata, "Engkau masih bocah, masih kecil, tapi perilakumu sangat luar biasa. Engkau tak mau mengkhianati janjimu kepada ibumu. Dan aku sudah puluhan tahun selalu mengkhianati janjiku kepada Tuhanku, menjadi perampok. Dan akhirnya ketua rampok itu mau bertaubat di hadapanku," kata beliau Syekh Abdul Qadir, "dan diikuti oleh seluruh anak buahnya. Mereka kemudian mengembalikan jarahan mereka kepada rombongan kami. Dan itulah awal seseorang yang bertaubat sebab diriku, bertaubat di hadapanku." Para sahabatku sekalian, para teman-teman semuanya yang berbahagia, itulah karamah yang luar biasa yang dimiliki Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saat masih kecil. Beliau sudah menyebabkan 60 orang perampok bertaubat kepadanya. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita sebab berkah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan semoga kita semua
dimasukkan ke dalam rombongannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.